Baik Tribuners, kami melaporkan dari Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, di mana tempat ini pada Senin 29 September 2025 lalu menjadi lokasi ambruknya bangunan salah satu gedung di Pondok Pesantren ini. Saat ini petugas masih terus melakukan proses pencarian, yang mana petugas tersebut merupakan gabungan dari beberapa personil lintas instansi. Untuk lebih detailnya, marilah kita dengarkan secara langsung penjelasan dari PBD Kota Surabaya yang pada kesempatan ini juga menjadi salah satu bagian dalam proses rescue. Kita mulai awal, kita mendapatkan laporan jam 3, kita melakukan mitigasi dulu terkait dengan warga Surabaya tadi. Apa betul ada dengan adanya warga Surabaya, kita diperintah pimpinan dari pemerintah kota memberangkatkan, awal kita diberangkatkan 10 orang untuk melakukan evakuasi ataupun mitigasi terkait korban dari warga Surabaya tadi. Awalnya 10 orang, Pak. Dari apa, Pak? Unsur apa? 10 orang itu dari unsur dari keseluruhan, ada unsur PMK, dari BWD, maupun dari beberapa lainnya. Kita 10 itu dari BWD aja, 10-nya lagi dari DPKP tadi. Nah, jadi awalnya adalah pendataan dulu. Pendataan. Nah, terus itu kita melakukan membantu untuk evakuasi. Setelah diketahui apa yang dibawa dari Surabaya, Pak? Kemarin kita dari DPKP kita membawa unit alat tempur, alat potong maupun alat untuk menaikkan beton tadi, untuk menembus dari korban tadi. Kendalanya tadi kan ini bangunan dengan tipe yang membahayakan bagi penolong juga. Kita membawa alat yang harus bisa mendukung kegiatan kita itu tadi. Ya, tetap kita terlatih semuanya. Alhamdulillah kita menurunkan teman-teman yang bisa mengevakuasi tadi, mempunyai keahlian di situ. Nah, tekniknya kita kan kita di sini ada yang lebih Basarnas itu tadi, kita di bawah naungannya Basarnas, karena yang Commander Centernya itu di Basarnas itu tadi. Ya, kita di bawah perintahnya beliaunya. Kita setelah dia memasukkan aman Basarnas, kita harus membantu tadi. Kita membantu tadi. Berdasarkan data yang masuk dari kami, kurang lebihnya masih 44 itu tadi, 35-nya itu tadi dinyatakan meninggal, ditemukan, ya kan. Yang lainnya masih dalam pencarian, 9 masih dalam pencarian, kurang lebihnya itu. Nanti belum ada lagi yang masuk lagi ke kami, ini masih data sementara yang masuk ke kami. Mayoritas dari yang ditemukan itu dalam kondisi selamat atau seperti? Alhamdulillah ada yang selamat, juga ada yang meninggal. Waktu penyelamatan, waktu itu selamat, dari rumah sakit dinyatakan meninggal juga ada. Nah, kesulitannya kita kan di dalam reruntuhan itu tadi, kita juga mengancam nyawa kita juga sebagai penolong. Teman-teman Basarnas mengutamakan safety dari dirinya sendiri penolong. Dan sampai kita menolong seseorang yang menjadi korban, kita yang menjadi korban si penolong. Itu yang itu kemarin sempat Pak ya, dengan wali murid nggak, Mas? Iya, rincuhnya wali murid kemarin kan sempat kok yang kerjaannya sedikit. Kita mengutamakan kalau di situ ada getaran bego main, kita nggak akan main, ya kan? Ya, karena getaran tadi di bawah, karena betonan ini sudah retak. Apabila kita masuk di bawahnya, apalagi di lorong, ini ada getaran lagi, retakan tambah besar, kita menjadi korban. Kita mengurangi itu lagi. Makanya teman-teman bekerja ini kan berdasarkan safety-nya itu tadi. Jangan kita masuk itu melihat situasinya ini aman buat penolong nggak. Kalau nggak aman, kita
Ya tadi kan semuanya ini stakeholdernya dari Basarnas. Basarnas mempunyai komentar itu tadi, mempunyai wewenang dia memerintah ataupun apa, kita itu sebagai potensi di sini. Nanti kita menolong, kita diarahkan kita tadi dibagi beberapa suruh 1, suruh 2, beberapa itu tadi. Suruh 1 wilayah di dekat pintu tadi, arah masuk. Yang suruh 2 di belakang. Jadi kita bagi itu tadi, mana yang lebih terutama yang masih dinyatakan hidup. Kita fokus di situ dulu. Makanya kan kemarin ada pertanyaan, kenapa kok nggak diambil yang sudah? Itu akan menjadi rindu. Kalau kita mengambil itu, warga akan panik lagi, akan berbondong-bondong masuk. Makanya dari tim kita mengevakuasi yang hidup dulu. Haikal, ya, yang kita menyelamatkan Haikal itu kan adik Haikal sendiri kita selamatkan. Kita tetap komunikasi, kita kasih minum itu tadi. Kita sempat berkomunikasi. Dia bilang, Pak, selamatkan saya. Oke, kami tetap diselamatkan. Kami bisanya ngasih minum dulu. Kami kasih minum. Tetap kami kasih minum. Yang hidup lagi kami kasih minum. Tetap berkomunikasi. Akhirnya kan sambil adik Haikal dikasih, sudah adalah suara berikutnya. Juga masih hidup. Makanya kan kita mencari celah yang gimana bisa masuk itu tadi. Posisinya di mana itu? Nah, Haikal tadi posisinya ada di kita membuat lorong tadi. Ada Haikal kan pas pintu masuk tadi itu ada sebelah sini ada celah dikit itu masuk situ, kita membuat lubang. Sampai kita membuat lubang karena apa? Kita pertama tidak membuat lubang. Adik Haikal tadi terhimpit dari teman-teman Basarnas. Ini terhimpit gimana caranya kita bisa untuk masuk. Itu tadi sudah masuk pertama, kita sudah berusaha untuk mengeluarkan, tapi keadaan himpitan tadi kita nggak bisa. Kita pikirkan akal lagi, gimana caranya teman-teman Basarnas bisa masuk tadi. Kita berkoordinasi gimana ke teman-teman Basarnas. Oke, kita buat lubang. Ini tingkat keamanan juga diutamakan. Akhirnya caranya keluarnya dibuat lubang kira-kira dalam 1 meter. Kita nerobos sistem kayak lubang. Lubang itu tadi kita masuk. Sistemnya adik Haikal sempat ngomong di situ, saya nggak bisa keluar, terhalang Vario. Vario itu adalah korban juga sampingnya beliaunya, nggak ada di tadi Haikal sampai bilang, saya terhalang Vario di sini. Kan sudah halu karena beliaunya kan sudah capek ya. Seorang anak kecil lalu capek kan halunya gitu. Vario tetap kita, ya bentar, kita menolong sampean, tenang ya, nggak usah banyak pergerakan. Karena beliaunya juga sakit, waktu kita tolong, teman-teman nolong itu tadi, beliaunya kesakitan. Vario itu ada Pak? Bukan Vario, Mas. Ya kan, orangnya besar. Halunya kan dia bilang, ada Vario, saya nggak bisa keluar. Padahal itu korban yang terhimpit. Tapi akhirnya itu lewat. Nah, itu tadi, ini kita keluarkan dulu. Nah, si korban yang menghalangi Haikal kita keluarkan. Nah, tadi teman-teman tim gabungan tadi dikeluarkan. Setelah dikeluarkan ini korban yang dinyatakan meninggal sama teman-teman Basarnas, baru mengeluarkan adik Haikal dengan jarak. Jadi bikin lubang, Pak. Bikin lubang. Bikin lubang dari teman-teman. Ya, tadi kita menggunakan alat drill maupun alat cetok untuk membuat di drill dulu. Habis itu ada pasirnya kita keluarkan, berjalan sambil mencapai komunikasi gimana jangan sampai anak ini kehilangan akalnya. Kalau sudah halnya terlalu kan manusia itu kan golden time itu tadi, kita kan menyelamatkan manusia harus diajak komunikasi. Kalau komunikasi sudah tidak ada, ya udah. Apa Pak? Terlalu lama halusinasi dampaknya? Ya itu tadi kan orang capek itu halusinasinya kan ada aja kan. Orang di rumah sakit sama aja, orang di rumah sakit kan halunya kalau aku ini sudah ketemu apa, itu kan bahaya juga, jangan sampai kayak gitu. Makanya kita harus berkomunikasi dengan Haikal, kamu sadar, nama kamu siapa, tetap kita panggil itu jadi namanya sadar Pak saya, oke. Sampai kita di Haikal tadi kita berikan infus dengan cara minum sama pihak dokter. Di sini kita ada dokter sampai itu kolaborasi, di sini ada dokter. Ini adakah infus? Oke, ada infus yang harus diminum.
kita kasih minum, tetap infus tadi juga masuk kepada, tetap kami lakukan komunikasi, tetap jangan sampai bilang komunikasi dengan yang selamat tadi. Kita melakukan mengasih cairan baik minum maupun infus dari dokter yang bertugas di pencarian ini. Sebelum digali, setelah digali kita suplai oksigen karena mengurangi debu yang ada di proses penggalian tadi. Oksigennya tetap pakai oksigen sistem masker ya, bukan oksigen yang nasal. Dan yang tertutup semuanya karena mengurangi debu yang dikasih oksigen Haikal sendiri atau sama yang temannya yang sebenarnya kan itu Haikal dulu, Haikal yang bisa waktu kami menjangkau itu kan Haikal. Yang lainnya kan ada yang di sebelah, yang video viral di sebelahnya, teman-teman yang lainnya berkomunikasi. Kami fokusnya di teman-teman yang lainnya, kita bagi tim itu tadi, ada yang di sini, ada yang di sini. Kita dikatakan jam ya hampir lebih dari 24 jam tetap melakukan, kita melakukan gimana evakuasi ini. Satu hari pertama kita hanya mencari solusinya gimana karena ini bisa keluar. Dan pas bareng Haikal itu besoknya laginya kita melakukan penggalian kita melakukan strategi apapun. Ketika kemarin ada gonjangan kita keluar, ada kan kemarin ada sedikit nganuan ya, gempa waktu malam, kita sudah melakukan galian, ada gempa, kita harus keluar dulu karena ada retakan tadi ya, takutnya gemuruh, ternyata di Madura ada gempa 6,1. Surabaya alhamdulillah belum pernah terjadi. Makanya kan pemerintah kota untuk saat ini dengan kejadian ini pemerintah kota melakukan mitigasi gedung bertingkat. Jadinya apabila terjadi gedung bertingkat apa yang kita lakukan? Kita mulai dari sini kita pembelajarannya menyelamatkan di dalam gedung. Kita fungsi ya untuk peralatan potong maupun penahan jadi biar tidak menjadi si rescuer untuk tetap kita melakukan pribadi peralatan yang safety untuk bagi teman-teman pencari, sangat mendukung untuk peralatan kita yang kita bawa, terutama yang teman-teman DPKP bawa itu. Kita fokus tetap dalam pencarian korban tadi, di mana letaknya. Menurut informasi dari santri sebelah sini, oke kita cari dengan menggunakan alat berat. Mulai dari kemarin kita menggunakan alat berat. 8 orang yang warga Surabaya. Nah, untuk keseluruhan yang santri yang belum kita temukan kurang lebih 48 santri. di sini. Jadi tetap ya arahannya mencari warga Surabaya sampai ketemu. Mengingatkan untuk keluarganya ya tetap semuanya itu kami dari petugas turut berduka cita dulu, kita ikut berbelasungkawa untuk pencarian ini, dan dari pesan kami tetap untuk berhati-hati dalam pencarian. Untuk keluarga tetap berbantu kami untuk berdoa aja. Kami petugas berusaha untuk mencari dimanapun keadaannya, tetap kami cari. Baik Tribuners, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu tim rescue dari kota Surabaya, Bapak Gusnul Azhadi, yang sampai saat ini masih terus melakukan proses pencarian khususnya pada warga Surabaya. Untuk diketahui Tribuners, masih ada sekitar 49 orang yang masih dalam proses pencarian sebagai korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini. Sebanyak 117 orang telah ditemukan dengan kondisi 14 orang meninggal dunia dan 103 selamat. Khusus untuk warga kota Surabaya, total ada sekitar 44 orang yang mana
36 sudah ditemukan dan 9 lainnya masih dalam proses pencarian. Berdasarkan penjelasan tim rescue, saat ini Pemkot Surabaya masih terus bersiaga di lokasi hingga seluruh korban akan ditemukan nanti. Demikian laporan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.